Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sulastri dengan nomor NPM 10122126 dari kelas C4 Prodi Manajemen. Selanjutnya di sini ada beberapa topik bahasan. Yang pertama, definisi Rasul. Yang kedua, sifat-sifat kerasulan. Yang ketiga, sifat-sifat mustahil Rasul. Dan yang keempat, contoh sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada definisi Rasul. Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu, terdapat pernyataan bahwa Nabi itu belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti adalah seorang Nabi. Dalam sejarah agama Islam, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sifat-sifat kerasulan. Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Ini untuk mendukung keberhasilan penyampaian risalah, penunaian amanah, dan memimpin umat. Ini menjadi daya tarik bagi Rasul, sehingga manusia mau berhimpun di sekitarnya, bergerak bersamanya, dan dapat menggantikannya. Berikut adalah sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah, atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi, Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasa seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Beliau makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu, Rasulullah dan para Rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, keajaiban-keajaiban, atau apapun namanya, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian, terdapat sisi manusiawinya Rasul. Yang pertama, terhadap sahabat-sahabatnya. Muhammad SAW sangat mencintai sahabat-sahabatnya, menunjukkan kasih sayang kepada mereka, memanggil mereka dengan panggilan yang sangat mereka sukai, sigap memberi pelayanan kepada mereka, bahkan berusaha menjadikan sahabatnya bisa rehat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memberi minum kepada para sahabatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau meminum terlebih dahulu?" Rasulullah menjawab, "Memberi minum suatu kaum, ia paling akhir meminum." Yang kedua, terhadap istri-istrinya adalah Aisyah ketika meminum segelas air. Maka Muhammad SAW meminum gelas tadi persis di bagian yang sama Aisyah minum. Beliau memperlakukan mereka dengan perlakuan sisi manusiawinya yang difitrahkan Allah, tidak memaksakan diri, dan membuat-buat. Suatu kali Aisyah menang dalam lomba lari. Lain kali Muhammad mengalahkan Aisyah. Dan Muhammad mengatakan, kemenangan ini untuk membalas kekalahan sebelumnya. Lalu yang ketiga, terhadap putra-putrinya. Muhammad SAW suatu ketika tengah sholat. Hasan bin Ali masuk mendekatinya. Ketika beliau sujud, Hasan naik di pundak Rasulullah. Maka Rasulullah melamakan sujudnya, sehingga Hasan turun. Ketika Rasulullah selesai sholat, sebagian sahabat bertanya kepadanya, "Apa yang menjadikan engkau lama dalam sujud?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya putraku telah naik di pundakku, maka aku tidak ingin mengusiknya dengan segera berdiri dari sujud." Lalu yang keempat, terhadap musuhnya. Diriwayatkan dari Aisyah, berkata, ketika Rasulullah didustakan oleh kaumnya, Jibril mendatanginya seraya berkata, "Sungguh, Allah mendengar ucapan kaummu tentang engkau. Mereka menginginkan kecelakaan bagimu, dan malaikat gunung telah diperintahkan kepadamu, agar engkau memerintahkan sesuka kehendakmu."
Malaikat gunung menawarkan kepada beliau, "Perintahkan aku apa yang kau mau, agar aku menimpakan dua gunung besar itu kepada mereka." Maka beliau menjawab, "Bahkan saya berharap agar Allah melahirkan dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun." Kemudian yang terakhir terhadap hewan. Diriwayatkan dari Sahal bin Al-Handalah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari melewati seekor onta yang menahan beban berat di punggungnya. Maka Rasulullah bersabda, "Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan hewan ternak. Naikilah dengan cara baik dan beri makanlah dengan cara baik pula." Selanjutnya al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi, kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah. Dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau, sebagaimana dimuat di awal surat At-Tamrin, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma'ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat At-Tamrin ayat 1. Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bersumpah tidak akan meminum lagi madu, padahal madu itu adalah minuman halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Lalu yang ketiga, as-sidiq atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, "Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Bahkan, seluruh apa yang diucapkan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Lalu yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya untuk itu. Kecerdasan itu yang menjadikan kaumnya ridho untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Lalu yang kelima, al-amanah atau terpercaya. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, "Tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Lalu yang keenam ada at-tabligh atau menyampaikan risalah. Tabligh artinya menyampaikan. Sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, sedangkan manusia atau umat muslimin bisa meneladani sifat tersebut dengan senantiasa menyampaikan hal-hal baik kepada umat manusia lainnya. Lalu yang ketujuh, al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya.
Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Ibnu Ishaq, Ibnu Mardawi, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal serta beberapa orang pemuka suku Quraisy berkata, "Mintalah berkah kepada Tuhan-Tuhan kami, dan kami pun akan bersama-sama kamu memasuki agamamu." Beliau berkomitmen dengan dakwahnya dan tidak pernah berhenti dari tugas agung ini. Lembaran Sirah Nabawiyah menggambarkan bagaimana gigihnya beliau memulai dakwah dan sabar mengarungi medan perjuangan hingga akhir hayatnya. Beliau komitmen dengan kezuhudan, komitmen dengan jihad, komitmen dengan ibadah yang tiada bandingannya, komitmen dengan akhlak mulia, komitmen dengan muamalah yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah kizib. Al-kizib artinya yakni berdusta. Mustahil bagi Rasul untuk melakukan dusta atau bohong. Semua perkataan dan juga perbuatan Rasul tidak pernah palsu dan mengada-ngada. Hal ini telah ditegaskan melalui surat An-Najm ayat 2-4, yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu, Al-Quran, menurut keinginannya tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 2-4. Kemudian yang kedua adalah khianah. Khianah artinya yaitu mustahil bagi Rasul untuk berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti akan dilaksanakan. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 106 yang artinya, "Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surat Al-An'am ayat 106. Kemudian yang ketiga sifat kitman. Kitman berarti mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang Rasul terima dari Allah pasti akan disampaikan kepada para umatnya. Hal ini juga telah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 50. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Lalu yang keempat, sifat baladah. Baladah berarti mustahil apabila Rasul itu bodoh. Rasulullah memanglah merupakan orang yang ummi, tak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau diberikan anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang terakhir adalah contoh sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika menjual sesuatu barang atau produk, maka hendaklah jangan mengurangi takaran atau timbangan yang ada. Memang, berdagang adalah untuk mendatangkan keuntungan. Namun, jika sampai mengurangi takaran atau timbangan, seharusnya maka ini adalah curang. Lalu, untuk meneladani sifat sidik, maka umat muslim haruslah senantiasa berkata jujur dan berkata yang benar, sesuai dengan fakta. Kita tidak boleh berbohong ketika berbicara dengan siapapun. Lalu, cara meneladani sifat petonah pertama yakni dengan belajar dengan giat dan tekun. Untuk menuntut ilmu, setidaknya diperlukan kecerdasan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Melalui kecerdasan, kita pasti akan memahami pelajaran dengan lebih baik. Begitu juga sebaliknya, tanpa kecerdasan, kita pasti akan kesulitan menangkap pelajaran dengan baik. Lalu yang terakhir, contoh sikap tabligh yaitu menghormati guru dan teman. Bertutur kata yang sopan dan menyapa dengan mengucapkan salam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.